Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 12. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi masuknya Islam di Indonesia sampai dengan jalur masuknya Islam di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi peran Wali Songo terhadap penyebaran Islam di Indonesia. Nah, pertama-tama kita bahas dulu biografi dari Wali Songo. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, beliau ini adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Menurut Babad ing Gresik, beliau datang bersama kawan-kawan dekatnya dan berlabuh di Gresik pada tahun 1293 atau 1371 Masehi. Beliau adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Ada pendapat beliau ini berasal dari Turki. Selain itu ada yang berpendapat lain bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari Persia atau yang sekarang disebut negara Iran. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Selanjutnya yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Nah, beliau ini adalah putra dari cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim Asmarkandi. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena di Majapahit ini ada bibinya yang bernama Dewi Dwarawati yang menjadi istri Raja Majapahit pada waktu itu, yaitu Raja Brawijaya. Raden Rahmat ini berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo dan Ki Bangkuning, yang kemudian masuk Islam keduanya beserta keluarganya. Dengan masuknya Islam Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam. Karena pada waktu itu kan kebanyakan agama masyarakat Indonesia pada waktu itu masih menganut agama Hindu maupun Buddha. Nah, sedikit demi sedikit beliau mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel di Surabaya. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Maghdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Beliau banyak belajar di Pasai, kemudian sekembalnya dari Pasai mendirikan pesantren di daerah Tuban. Nah, santrinya ini berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Maulana Maghdum Ibrahim atau Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa
yang ada di Hindu maupun Buddha dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang kita kenal di dalam Islam. Hal ini dimaksudkan supaya menarik minat masyarakat yang awalnya beragama Hindu Buddha untuk masuk ke atau memeluk agama Islam. Nah, Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Yang keempat ada Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Syahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta, keturunan Ranggalawe yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Sebutan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab, terdiri dari Qadhi dan Zaka yang artinya pelaksana dan membersihkan. Sunan Kalijaga ini meninggal pada pertengahan abad ke-15 dan makamnya ada di desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yang kelima ada Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin atau Raden Paku adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq ini muridnya Sunan Ampel. Raden Ainul Yakin ini dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Beliau menimba ilmu di pesantren Ampel Denta, Surabaya, miliknya Sunan Ampel. Di sini ia bertemu dengan putra Sunan Ampel yang bernama Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Nah, ketika hendak melaksanakan ibadah haji bersama Sunan Bonang, Sunan Giri dan Sunan Bonang ini menyempatkan singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf. Sunan Giri meninggal sekitar abad ke-16. Makam beliau ada di Bukit Giri, Kabupaten Gresik. Selanjutnya yang keenam ada Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim. Disebut Sunan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Masyarakat juga menyebutnya sebagai Sunan Sedayu atau Raden Syarifuddin Maulana Hashim Sunan Mayang Madu. Raden Qasim adalah putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Chandrawati. Jadi Sunan Derajat ini masih saudara dengan Sunan Bonang, anak dari Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Selanjutnya yang ketujuh ada Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shodiq. Sunan Kudus dikenal dengan julukan Wali al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta ilmu logika. Sunan Kudus juga dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus, sehingga ia menjadi pemimpin atau pemerintahan bupati sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550. Makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah. Yang kedelapan ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Semasa kecil ia biasa dipanggil Raden Prawoto, dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah beliau
dan tempat tinggalnya yaitu di Bukit Muria. Dalam berdakwah beliau seperti ayahnya, seperti Sunan Kalijaga. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya, dan menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Yang terakhir ini ke-9 ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ini dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Nama aslinya adalah Nurullah, berasal dari Pasai. Penguasaan Portugis atas Malaka pada tahun 1511 dan akhirnya Pasai pada tahun 1521. Ini membuat Nurullah atau Sunan Gunung Jati tidak tinggal lama di Pasai. Beliau berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah kembali dari Tanah Suci pada tahun 1524, lalu langsung menuju ke Demak dan beristri adik Sultan Trenggana. Atas dukungan dari Sultan Trenggana, beliau berangkat ke Banten untuk mendirikan sebuah pemukiman Muslim. Kemudian dari Banten, Nurullah atau Sunan Gunung Jati melebarkan pengaruhnya ke daerah Sunda Kelapa atau yang sekarang disebut dengan Jakarta. Di sini pada tahun 1526 dia berhasil mengusir bangsa Portugis dari Sunda Kelapa atau mengusir Portugis dari Jakarta. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di kompleks pemakaman Wukir Saptapangga di daerah Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Ya, jadi itu tadi kita sudah membahas mengenai biografi Wali Songo. Jadi ada 9 tokoh wali yang membawa peran untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, sementara kita bahas dulu biografi dari 9 wali tersebut. Untuk materi selanjutnya kita nanti akan membahas strategi dakwah dari para wali Songo ini. Ya, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kurang jelasnya bisa ditanyakan, bisa via WA langsung ke saya atau via komentar di YouTube. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.